Halo pemirsa, Putri Chandrawati menjenguk Irjen Verdi Sambo suaminya yang diamankan di Makobrimob Kelapa II Depok terkait dugaan pelanggaran kode etik penanganan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Saya Rizky Hasan, kita akan berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kilometer 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 untuk jajaran kuda 86. Pemirsa, diduga korsleting listrik bengkel sekaligus showroom mobil dan motor di Bekasi, Jawa Barat terbakar Minggu pagi. Akibatnya 3 mobil dan 10 sepeda motor hangus. Warga panik memadamkan kobaran api yang membakar bengkel sekaligus showroom motor dan mobil di Jalan Haji Basar, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi. Api cepat membesar karena banyak barang mudah terbakar. Akibatnya 3 mobil dan 10 motor ludes terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Tadi kejadiannya sekitar jam berapa? Ya, setengah tujuan. Setengah 7 ya. Setengah 7, dugaan sementara dari korsleting listrik ya. Iya. Ini yang terbakar ada mobil 3, motor, Ya, motor kurang lebih ya. ada 10. Terjadi kebakaran pada pukul 6.30 sekitar setengah 7 pagi. Kronologi sementara yang kami dapat dari pemilik, dugaan sementara api disebabkan dari korsleting listrik. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tak ada korban dalam kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Gedung Pusat Pegadaian di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat terbakar pada Minggu siang. Api berasal dari ruang pantry di lantai 3 yang terdapat banyak gulungan kabel. Asap pekat membumbung tinggi dari Gedung Pusat Pegadaian di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Minggu siang. Petugas yang berupaya memadamkan api sempat terkendala asap yang memenuhi hampir seluruh ruangan gedung. Api pertama muncul dari ruang pantry di lantai 3 yang banyak terdapat gulungan kabel. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Di pantry lantai 3. Oh, penyebabnya juga abang belum tahu dari. Kurang tahu juga, entah listrik apa kayak listrik gitu. Kalau 4 kabel-kabel gitu. Ini kantor apa sih bang? Kantor Pegadaian. Kebakaran sempat membuat warga panik karena lokasi gedung berdekatan dengan permukiman padat penduduk. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki petugas. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sepeda motor terbakar saat terjebak macet di underpass Gandaria City, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Motor terbakar saat melaju dari Permata Hijau menuju Pondok Indah. Sejumlah pengendara dikejutkan dengan sebuah motor yang terbakar di underpass Gandaria City, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Minggu siang. Hembusan angin yang kencang membuat kobaran api dengan cepat menghanguskan seluruh bagian motor. Petugas damkar sektor Kebayoran Lama yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Sebelumnya motor yang dikendarai Marwan ini melaju dari arah Permata Hijau menuju Pondok Indah. Sesampainya di lokasi, motor korban tiba-tiba terbakar ketika jalan sedang macet. Kita lihat asapnya keluar di sini, kita kirain ada perusahaan dari sini tersebut yang kebakaran. Pas kita keluar dari sini, lihat asapnya di bawah kolom sini. Saya posisi dari sini langsung naik di atas, saya lihat, kirain mobil. Nah, pas ternyata lihat begitu, adanya motor.
Tapi tidak ketahuan motornya warna apa, pas lihat begitu sudah kelindas api semua. Pengendara motor selamat, sementara bangkai motor dievakuasi ke kantor Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Den Helmi Sajang Bakti, iNews melaporkan. Ditabrak kereta, sebuah mobil terbakar di perlintasan tanpa palang pintu di Cirebon, Jawa Barat. Mobil terpental sejauh 50 meter. 4 penumpang mobil tewas. Ini yang ketabrak kereta api sampai kebakar nih mobilnya. Kecelakaan maut, sebuah mobil terbakar usai tertabrak kereta di perlintasan kereta Desa Kalimeyang, Karangsembung, Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat mobil berpenumpang 4 orang ini menyeberangi perlintasan tanpa palang pintu dari arah Desa Karangmalang. Diduga kurang berhati-hati, datang kereta Argo Cirebon melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta. Mobil terpental hingga 50 meter dan terbakar. Akibat kejadian ini, 4 penumpang mobil tewas. 2 korban tewas terpental keluar, sementara 2 korban lainnya terjebak di dalam mobil. Dari ini barat mau masuk ke Prakmoyan gitu. Mau nyebrang ke sini? Iya. Ya, tiba-tiba ya itu mah nggak tahu, tiba-tiba kehajar kereta gitu. Kenceng itu, Pak? Kencang, gitu. Keseret, Pak, itu, Pak? Apa terpental? Bukan keseret, mau terpental ke atas, keluar api. Langsung kebakar? Iya. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Gunung Jati, Cirebon. Petugas menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Isak tangis mengiringi pemakaman 4 korban kecelakaan mobil tertabrak kereta di Cirebon, Jawa Barat. Keempat korban, satu keluarga, diantaranya suami, istri, dan anak perempuannya. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman 4 jenazah korban kecelakaan mobil yang tertabrak kereta di Desa Kalibuntu, Losari, Brebes, Jawa Tengah. Warga pun ikut mengiringi pemakaman korban. Keempat korban merupakan satu keluarga diantaranya suami, istri, dan anaknya berusia 22 tahun. Satu korban tewas lainnya Siti Nur Hasanah 40 tahun, tetangga korban. Tabrakan terjadi usai korban menghadiri haul pimpinan Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Naas saat dalam perjalanan pulang, korban melewati perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Kalimeng, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mobil korban tertabrak kereta Argo Cirebon dari arah Jakarta dan terseret 50 meter hingga terbakar. Mereka ini habis haul di Cirebon, ya, daerah Cirebon. Haul sama Pak, saudaranya apa di pesantren? Ke pesantren. Buntet. Ya. Berarti yang meninggal siapa aja, Pak? Yang meninggal adik saya. Adik saya Sarofah, ya, namanya. Sarofah bin Watim. Terus dan suami, kemudian anaknya yang perempuan. Menurut saksi, kecelakaan terjadi pada malam hari dan tidak ada penjagaan di lokasi. Jam 7 sampai jam 10. Jam 10 pagi. Gantian itu, Bang? Gantian jam 10 sampai jam 1. Ada lagi? Ada lagi. Nah, kalau malam biasanya ada yang jaga, Pak? Nggak ada yang jaga. Oh, berarti kejadian tadi malam tuh nggak ada yang jaga, Pak, ya? Iya, nggak. Dari kejadian ini diingatkan agar pengendara berhati-hati saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu, terlebih saat malam hari. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 rumah warga di Pasar Rebo, Jakarta Timur rusak tertimpa tembok pembatas milik tetangga. Penghuni rumah yang sedang beristirahat nyaris menjadi korban. Rumah warga ini hancur tertimpa reruntuhan tembok pembatas di Jalan Swadaya, Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tembok setinggi 5 meter dan lebar 20 meter ini merupakan pembatas antar rumah warga. Sebelumnya tembok yang berusia puluhan tahun ini tiba-tiba roboh ketika penghuni rumah beristirahat. Seluruh korban berhasil menyelamatkan diri. 3 rumah. Tapi yang parah 2 ini? Yang parah 2 ini. Jebol? Jebol, ya. Bagian apa, Pak, ini yang jebol, Pak? Bagian tembok. Bagian tembok? Nggak ada korban ya, Pak? Ruangan. Kalau untuk korban nggak ada. Alhamdulillah. Cuman ya namanya perempuan ada yang shock juga kan gitu. Apalagi yang sebelah kan anak-anak pas Ibu Ayu itu kan lagi pas
goreng ikan. Hingga kini kondisi bagian belakang rumah warga belum diperbaiki. Pemilik tembok akan bertanggung jawab atas kerugian para korban. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga remblong, dua emak-emak yang berboncengan motor bersama balitanya menabrak dinding sekam pengaman di Mojokerto, Jawa Timur. Kecelakaan terjadi di turunan tajam kawasan wisata Sendi. Motor yang ditumpangi seorang ibu rumah tangga bersama anak dan tetangganya ini meluncur kencang menabrak dinding sekam pengaman kawasan wisata Sendi, Desa Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Sontak, para relawan dan warga di lokasi langsung mengevakuasi para korban. Diduga motor korban mengalami remblong hingga hilang kendali saat melaju di turunan. Korban Sonia 21 tahun, Arvira 25 tahun, dan anak balitanya mengalami luka ringan dan syok. Ketiganya dilarikan ke RS Sumber Gelagah. Jalur penyelamat dan menabrak dinding sekam. Untuk kondisi korbannya? Untuk kondisi korban sementara masih dilakukan observasi di Rumah Sakit Sumber Gelagah. Ada berapa, Mas? 3 orang, 2 perempuan. Kecelakaan di jalur turunan tajam wisata Sendi sudah sering terjadi. Jalur turunan yang panjang dan tajam membuat sepeda motor banyak mengalami remblong. Dari Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah mobil terguling usai menabrak seekor sapi yang menyeberang di jalur lintas Sumatera Labuan Batu, Sumatera Utara. Akibatnya 3 penumpang mobil terluka sementara sapi tewas. Mobil ini ringsek usai menabrak seekor sapi yang berkeliaran di Jalinsum Perkebunan Nagodang, Kota Pinang, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Menurut saksi, kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah Kota Pinang menuju Tarurung, Tapanuli Utara. Di lokasi, seekor sapi yang memakan rumput di pinggir jalan tiba-tiba menyeberang. Kecelakaan tak terhindarkan hingga mobil terguling. 3 penumpang mobil alami luka, sementara sapi mati. Kita udah mengurangi gas lah kan gitu. Rupanya dia balik lagi, langsung masuk kolong dia. Tarik lagi. Terus nabrak dia kan, ini masuk kolong. Iya. Nah, jadi terbalik deh nih. Oh, mobil ini terbalik? Terbalik. Terganjal dia di bawah kan. Iya, balik nih ya? Terbalik. Kecelakaan ini ditangani Polsekta Kota Pinang untuk mencari pemilik sapi tersebut. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Menghindari jalan berlubang, 2 pemotor terjun ke selokan di Durensawit, Jakarta Timur. Kedua korban mengalami luka-luka. Petugas berupaya mengevakuasi motor yang dikendarai 2 korban yang tercebur ke dalam parit di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai, Durensawit, Jakarta Timur. 1 unit mobil krain dikerahkan untuk mengangkut motor dari parit sedalam 1,5 meter ini. Sebelumnya 2 korban yang berboncengan melintas dari Jatinegara menuju Bekasi. Korban berupaya menghindari jalan yang berlubang di lokasi. Naas, motor hilang kendali, kedua korban pun tercebur ke parit. Korban mengalami luka di kepala dan kaki, dilarikan ke RS Persahabatan. Lubang yang ada di tengah jalan ini. Alhamdulillah dengan kerjasama tim, motor bisa kami angkat ke atas dengan selamat. Ya sampai udah diangkut ambulan. Jadi saya sebagai pihak keluarga hanya mengamankan motor tersebut. Yang saya lihat tadi di sini ada luka sama kaki itu. Akibat peristiwa ini, motor mengalami kerusakan cukup parah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, agar aksinya tak diketahui, pencuri menggotong 2 sepeda motor saat beraksi di rumah kos di Tangerang, Banten. Pelaku merusak gembok pagar rumah kos. Empat pencuri motor beraksi di rumah kos di kawasan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten.
Dua pelaku mengawasi situasi menunggu di motor, sementara dua pelaku lain masuk rumah kos setelah merusak kunci gembok pagar. Para pelaku menggasak dua sepeda motor, digotong satu persatu agar tidak terdengar penghuni kos. Ya, saya tahu itu pas pagi dibangunin, gitu, ada motor hilang. Kalau kita lihat CCTV sih malingnya kayaknya profesional ya. Biasanya saya kalau ada suara-suara kecil, saya dengar. Nah, tapi ini senyap sekali gitu, tahu-tahu udah hilang, gemboknya rusak. Dan kayaknya udah diamati karena mereka datangnya itu dari arah yang memang nggak ada penghuninya gitu, dari semak-semak. Kedua korban melaporkan kasus pencurian ini ke Polresta Tangerang dengan menyertakan barang bukti rekaman CCTV. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Putri Chandrawati menjenguk Irjen Verdi Sambo di Makobrimob Kelapa II Depok yang diamankan terkait dugaan pelanggaran kode etik penanganan tewasnya Brigadir Joshua. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Bantuannya, 87 untuk Jalan Kuda, 86.